rekan bahagia, Bapak Guru hebat. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sijunjung saat ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya Miftah Marsena berperan sebagai supervisor, Pak Mar Arif akan berperan sebagai coach, dan Bapak Al Febrianto akan berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Bu Meta. Gimana kabarnya siang ini? Siang ini alhamdulillah sehat Bu Meta. Aktivitasnya lancar ya? Aman, lancar-lancar. Oke. Baik Pak Arif, mungkin di sini kita akan berbicara tentang proses coaching yang akan Pak Arif lakukan besok. Iya. Kemudian saya akan melihat, mensupervisi bagaimana proses coaching yang Pak Arif lakukan. Sebelumnya bagaimana persiapan Pak Arif untuk proses coaching ini? Persiapan saya untuk melakukan proses coaching ini Bu Meta, saya lebih mendalami lagi lah pemahaman saya tentang coaching ini, terutama tentang alur cerita yang akan digunakan di proses coaching tersebut. Oke. Pak Arif, kira-kira nanti di proses coaching tentu saya akan melihat ya, akan mensupervisi bagaimana Pak Arif melakukan coaching kepada rekan sejawatnya. Iya. Ini ada rubrik penilaian yang akan saya lihat, yang akan saya amati. Silakan Pak Arif pelajari dulu. Ada yang mau dirubah atau Pak Arif sudah setuju dengan rubrik penilaian ini? Saya rasa saya setuju sekali Bu Meta. Oke, berarti kita sepakat ya kalau ini adalah rubrik penilaian yang akan kita pakai untuk proses supervisi nanti. Boleh sepakat. Oke. Baik Pak Arif mungkin sudah tahu ya apa-apa saja kompetensi yang ada pada proses coaching. Mungkin Pak Arif bisa jelaskan sedikit. Iya Bu Meta, kompetensi dalam proses coaching ini ada 3 setidaknya Bu Meta. Itu ada presence, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian yang ketiganya itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana nih yang Pak Arif ingin saya fokus untuk amati? Mungkin saya lebih ke mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Meta. Itu kenapa? Alasannya? Ya, karena memang saya rasakan di saat coaching tersebut, di saat-saat kemarin latihan itu saya kesulitan dalam memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu gitu. Bagaimana indikator ketercapaian yang ingin Pak Arif capai setelah observasi ini? Setelah observasi ini saya tentunya ingin dan mampu untuk melakukan coaching ini kepada teman-teman sejawat saya di satuan pendidikan terutama Bu. Oke, berarti kita besok melakukan proses supervisi. Iya. Dengan fokus kepada pengembangan kompetensi untuk memunculkan pertanyaan berbobot. Iya, benar-benar. Sukses untuk kegiatan coaching kita besok Pak Arif. Iya. Sampai jumpa besok. Semoga kegiatan yang kita lakukan lancar. Amin, amin. Oke, sampai jumpa besok Pak Arif. Sampai jumpa Bu Meta. Selamat siang Pak Arif, Pak Al. Siang Bu Meta. Siang, Meta. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Arif, seperti yang telah kita sepakati kemarin ya, yang setelah kita bincangkan kemarin, bahwa hari ini saya di sini akan menjadi supervisor untuk proses coaching yang Bapak akan lakukan terhadap teman sejawatnya Pak Al gitu ya. Yeah. Jadi saya akan melihat bagaimana proses coachingnya dan mengisi rubrik penilaian yang telah kita sepakati kemarin. Iya. Baik Pak Arif,
sukses untuk coachingnya. Saya di sini akan duduk mengamati dan mengisi rubrik penilaian. Terima Silakan kasih, Bu Miftah, ya. dimulai Pak Arif. Pak Al, Iya Pak Arif. bagaimana kabarnya Pak Al? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Aktivitasnya lancar ya? Lancar. Oke Pak Al. Mungkin bisa kita mulai Pak Al. Iya. Saya melihat ini sepertinya Bapak Al ingin membicarakan sesuatu. Iya Pak Arif. Iya. Kira-kira apa yang ingin Bapak Al bicarakan terhadap pertemuan kita siang ini Pak Al? Oh ini Pak Arif mengenai permasalahan yang saya temui di dalam kelas. Baik. Kira-kira apa harapan Bapak Al setelah pembicaraan kita ini? Itu setelah kita bincang-bincang Pak Arif, itu saya ingin mengharapkan ada solusinya ya yang bisa kita temui di dalam perbincangan kita pada hari ini. Ada solusi terhadap permasalahannya ya gitu ya. Kalau boleh diceritakan lagi Pak Al, kira-kira seperti apa permasalahan yang Bapak Al rasakan seperti itu? Terima kasih Pak Arif. Permasalahan yang saya temui itu seperti ini ceritanya Pak Arif. Kan pada hari ini udah beberapa bulan ya jalan semester 2 ini. Ada permasalahan yang saya temui ketika dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu ada anak yang tidak bisa baca Al-Quran Pak Arif. Tidak bisa membaca Al-Quran. Iya. Dari siswa Pak Al itu kira-kira banyak siswanya yang tidak bisa membaca Al-Quran atau bagaimana Pak Al? Ada kalau dipresentasikan itu lebih dari 50% ya. Lebih dari 50% yang tidak bisa membaca Al-Quran Iya. Pak Al ya. Baik Pak Al, dari permasalahan Bapak Al tersebut terhadap siswa Pak Al yang tidak bisa membaca Al-Quran, Iya. kira-kira apa yang bisa Pak Al lakukan begitu? Dari situ saya berpikir Pak Arif, saya ingin melakukan bimbingan ya, melakukan bimbingan terhadap anak tadi tidak bisa baca Al-Quran itu menambah jam di luar jam efektif untuk melakukan bimbingan. Gitu. Melakukan bimbingan terhadap siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran di luar jam pembelajaran efektif Iya. begitu ya. Iya. Kira-kira ini kapan Pak Al akan melakukan ini Pak Al? Kalau waktunya mungkin secepatnya lebih baik gitu. Secepatnya lebih baik begitu ya. Berarti Pak Al akan melakukannya berarti sore gitu ya. Iya di Yes. di luar jam efektif. Di luar jam efektif ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Al untuk merealisasikan ide Pak Al ini begitu? Tentu saya yang pertama sekali saya ingin menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan menyampaikan mungkin bisa ditambah dengan membicarakan dengan orang tuanya Pak. Dengan orang tuanya. Iya. Ya berarti kita kan sudah melihat solusi dari permasalahan Pak Al bahwa Pak Al ini akan melakukan pembelajaran atau bimbingan tambahan kan Iya, seperti itu Pak Al betul, ya Pak. terhadap anak-anak Iya. yang tidak bisa membaca Al-Quran tadi Iya. gitu ya. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak Al setelah kita melakukan perbincangan ini begitu? Mungkin sangat puas sekali, senang Senang gitu ya. bisa berbincang-bincang sama Pak Arif dan bisa menemukan ide dari solusi permasalahan yang saya temui di dalam pelajaran. Iya. Semoga niat baik Pak Al untuk menjadikan siswa-siswi Pak Al bisa lancar membaca Al-Quran, Insya Allah. dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak Al. Amin. Semoga sukses rencana Iya. Pak Al besoknya. Amin. Iya. Terima kasih ya Pak Arif. Iya, sama-sama Pak Al. Baik Pak Arif dan Pak Al, berarti proses coachingnya sudah selesai ya, dan saya juga sudah mengisi rubrik penilaian yang sudah kita sepakati kemarin. Jadi nanti setelah proses coaching ini kita akan berbincang-bincang lagi untuk membicarakan hasil observasi saya. Oke. Baik Pak Arif, Iya. Terima kasih Bu Mita. Pak Al. Iya Bu Miftah. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore Bu Mita.
sukses ya untuk coaching yang telah dilakukan tadi bersama Pak Al sebagai coachnya. Alhamdulillah sukses. Baik Pak Arif, sekarang waktunya kita berbincang nih setelah saya melakukan supervisi terhadap proses coaching yang Pak Arif lakukan. Sebelumnya saya mau tanya dulu bagaimana penilaian Pak Arif terhadap coaching yang Pak Arif lakukan kepada Pak Al tadi. Saya merasa coaching yang kami lakukan tadi belum maksimal Bu Miftah. Ya, terutama mungkin di bagian memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu masih belum maksimal begitu. Kenapa Pak Arif bisa menilai seperti itu? Ya, karena saya melihat dari pertanyaan yang saya ajukan kepada coach saya itu belum menimbulkan gagasan-gagasan baru bagi coach saya seperti itu. Oke, sekarang saya mau membicarakan hasil pengamatan saya sama Pak Arif ya, boleh ya? Boleh sekali. Jadi begini Pak Arif, tadi berdasarkan hasil pengamatan saya apresiasi sekali ya proses coaching yang Pak Arif lakukan itu sudah sangat sesuai dengan alur Tirta. Pak Arif sudah mengkaji tujuan, sudah mengidentifikasi masalah coachingnya, kemudian sudah merencanakan aksi berdasarkan gagasan coaching gitu ya, dan melaksanakan tanggung jawab gitu. Di sini bagaimana perasaan Pak Arif mendengar saya menyampaikan itu? Tentunya saya senang sekali Bu Miftah karena sudah mengikuti alur sesuai dengan alur Tirta begitu ya. Senang. Namun demikian Pak Arif, mungkin ada beberapa kompetensi yang sebenarnya masih bisa Pak Arif kembangkan lagi, terutama kompetensi yang kemarin sudah kita sepakati untuk saya fokus lihat gitu ya. Pak Arif kemarin meminta saya untuk fokus ke memunculkan pertanyaan berbobot. Yang berbobot benar. Jadi tadi Pak Arif mungkin sudah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada coachnya, tapi mungkin menurut saya Pak Arif bisa lebih menggali lagi gagasan dari coach, seperti misalnya Pak Arif munculkan pertanyaan apakah ada gagasan lain dari coach selain gagasan yang sudah dikemukakannya gitu ya. Kemudian bagaimana coach itu bisa merealisasikan dengan baik, kapan realisasinya, bagaimana kriteria kesuksesan coach itu saat melakukan gagasannya, mungkin seperti itu ya Pak Arif ya. Ya, itu mungkin yang kekurangan saya tadi Iya, seperti itu. jadi mungkin untuk masa yang akan datang Pak Arif bisa lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali lagi ide-ide dari coach gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi Pak Arif, rencananya setelah kita melakukan proses supervisi ini ya, dan kita sudah berbicara pasca supervisi ini, apa yang rencana tindak lanjut Pak Arif untuk selanjutnya? Rencana tindak lanjut saya untuk selanjutnya mungkin saya akan lebih mendalami lagi begitu ya tentang proses coaching ini, terutama saya sebagai coach gitu ya, agar saya mampu lebih menggali lagi potensi atau gagasan-gagasan dari coach saya. Berarti Pak Arif akan lebih belajar gitu ya, supaya memahami lagi bagaimana proses coaching yang sebenarnya. Ada orang lain yang akan Pak Arif libatkan dalam rencana tindak lanjutnya? Mungkin saya akan mencoba mendalami sendiri saja Ibu Mira. Berarti belajar sendiri gitu. Kira-kira kapan nih mau dilaksanakan rencana tindak lanjutnya? Secepatnya lah kita usahakan Bu Mira, secepatnya. Setuju saya dengan Pak Arif ya. Jadi kalau yang baik itu pasti harus kita percepat ya gitu Pak Arif. Jadi Pak Arif, hasil pengamatan saya tadi itu saya catat ya di dalam hasil from supervisi yang saya buat ini. Jadi hasil yang baik itu saya tuangkan di sini, kemudian yang akan diperbaiki itu saya tuangkan di sini gitu Pak Arif ya. Boleh. Jadi sekarang dari proses kita kemarin saat melakukan pra supervisi, kemudian tadi kita melakukan supervisi, dan sekarang kita berbicara pasca supervisi, apa yang Pak Arif dapat dari prosesnya ini? Yang saya dapatkan dari proses dari kemarin berarti ya, dari pra supervisi dan pasca supervisi ini, tentunya saya mendapatkan tambahan ilmu lah gitu ya, pengalaman juga dalam melakukan coaching gitu ya Bu Mifta.
tentunya saya akan berusaha untuk mendalami lagi agar proses coaching yang akan saya lakukan itu tetap sesuai dengan prosedur dan alur-alur yang ditentukan dalam coaching gitu. Oke, Pak Arif, terima kasih untuk proses coaching yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan untuk tahap selanjutnya Pak Arif bisa menjadi coach yang lebih baik untuk rekan-rekan sejawatnya sehingga bisa melakukan proses coaching yang berbobot dan memberikan manfaat bagi orang lain. Amin. Mungkin demikian saja hasil supervisi kita, Pak Arif. Oke, terima kasih juga Bu Mita atas masukannya begitu. Sama-sama Pak Arif. Iya. Sukses selalu sukses. Pak Arif. Iya. Sampai jumpa lagi.